Iya, Yen. Shalom. Shalom semua. Selamat pagi jemaat GKI Jire, apa kabar? Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Manusia mempertahankan keseimbangan, ketenangan dan rasa amannya hanya saat dia bergerak maju. Dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 28 berkata, sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Manusia lebih menyukai dan selalu mencoba mempertahankan area nyaman dalam hidupnya, tanpa menyadari bahwa semua merupakan penghambat untuk bergerak maju di dalam rencananya yang besar. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari pagi hari ini kita beribadah bersama-sama dengan penuh sukacita, antusias bagi Tuhan Raja kita. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara semua. Shalom. Saya percaya kita ada pada pagi hari ini karena semua kebaikan Tuhan, karena Dia baik bagi kita semua. Amin. Mari saudara-saudaraku siapkan hati kita untuk memuji Tuhan kita. Mari kita siapkan hati untuk masuk dalam hadirat Tuhan, karena Dia yang layak kita puji, karena Dia yang layak kita sembah. Sekali kita undang, saya undang saudaraku siapkan hati kita di hadapan Tuhan. Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari ini Bapa, karena kasih-Mu Tuhan kami ada pada hari ini. Terima kasih buat semua kebaikan yang Kau berikan pada kami Tuhan. Kami minta Kau layakkan setiap hati dan pikiran kami Tuhan, untuk memuji, untuk menyembah Engkau, menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau ada di tengah-tengah kami, bersama kami ya Bapa. Berkati jemaat-Mu pada hari ini Tuhan yang datang ya Bapa. Kami percaya Tuhan, biar Engkau memberkati setiap mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk memuji Engkau, menyembah Engkau ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, kami mau menyembah Engkau. Haleluya. Mari kita angkat pujian ini, karena Tuhan kita baik bagi kita. Terima kasih Tuhan. Kasih Tuhan yang begitu indah bagi kita semua. Kasih yang terindah, kasih Tuhan yang Kau berikan buat kami, telah menerima semua. Kasih Bapa, kasih yang terbesar dari-Mu Yesus. Benar Tuhan, terima kasih Bapa. Bukan karena kebaikanku, bukan karena hebat
kebaikan Tuhan dalam setiap hidup kami. Saat ini kami datang lebih lagi kepadamu. Kami mau memuji Engkau lebih lagi Tuhan dengan segenap hati kami Tuhan. Kini kami Tuhan, kami datang untuk menjadi pribadi yang setia dan benar di hadapan-Mu. Amin. Biar setiap kita mampu menjadi seperti Tuhan Yesus yang setia dan benar di hadapan kita semua ini. Kita mau menjadi orang-orang yang seperti Tuhan. Amin. Mau setia, mau benar. Biar kita menjadi orang-orang pribadi-pribadi yang sudah Tuhan tentukan buat hidup kita. Amin. Amin. Mari kita puji Tuhan kita lebih lagi karena kita percaya Dia setia dan benar dalam hidup kita. Amin. Amin. Siapkan hati saudara untuk memuji Tuhan lebih lagi karena kita percaya pujian penyembahan kita itu akan berkenan di hadapan Bapa. Tapi ungkapkan setiap hati saudara-saudari, berikan yang terbaik buat Tuhan. Semua ini hanya untuk Tuhan. Kita ini ciptaan Tuhan, berarti kita ini adalah anak-anak Tuhan. Kita adalah pribadi-pribadi yang Tuhan mau untuk kita boleh membawa hidup kita lebih lagi untuk menjadi setia dan benar di hadapan Tuhan. Amin. Mari siapkan lagi, kita nyanyi sama-sama katakan setia dan benar. Amin. Memuji kebesaran
bagi kita, tapi Dia adalah sahabat kita juga. Amin. Mari kita terlebih lagi memuji Tuhan kita karena Dia sahabat terbaik bagi kita. Biar setiap firman yang dikatakan buat kita hari ini itu boleh menjadi bertumbuh, berbuah dalam kehidupan kita. Amin. Buka setiap mata, telinga, hati dan pikiran kami Tuhan. Kami datang di hadapan-Mu Bapa. Untuk kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Biar setiap kami juga Tuhan boleh menjadi pribadi-pribadi yang penuh pengharapan di akan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Janji firman-Mu ku pegang teguh.
Tiada saat yang paling indah selain kami ada di dalam hadirat Tuhan. Kami percaya Tuhan ada di tempat ini dan Tuhan melawat setiap kami yang membuka hati. Tuhan Yesus, Kau terlalu baik. Penyembahan pujian dari hati kami naik di hadapan Tuhan. Dan kami percaya Engkau bergembira karena pujian penyembahan kami. Terima kasih. Saat yang indah kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, berkati setiap telinga yang mendengar. Biar firman itu kami simpan di dalam pikiran dan di dalam hati kami. Dan kami lakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman. Berkati setiap kami yang mendengarkan firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Duduk, silakan duduk. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Shalom. Tuhan baik, amin. Tuhan amat sangat baik. Saya beserta istri berterima kasih buat kesempatan boleh ada hari ini. Semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih buat penerimaan yang luar biasa buat kami. Ya, sekali lagi kami sangat-sangat berterima kasih. Mari waktunya kita fokus kepada kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, saya di dalam pelayanan paling suka berbicara tentang mujizat, kesembuhan, iman, pengharapan, kemenangan. Ya, itu tema-tema yang sering saya bahas. Berbeda kalau di dunia leadership, kepemimpinan atau family di dalam keluarga ada lain lagi. Tetapi tahun 2022 saya jarang mengkhotbahkan tema-tema mujizat. Saya jarang di gereja-gereja, di mimbar-mimbar yang diundang saya berbicara tentang mujizat. Saya lebih banyak berbicara tentang apa? Pengampunan yang memulihkan. Saya berbicara hal-hal seperti itu. Karena bagi saya, kalau kita mengalami pengampunan yang memulihkan, maka kita akan hidup dalam kasih karunia. Kita akan mengalami mujizat tanpa kita minta. Amin. Tetapi beberapa bulan terakhir, saya Tuhan bawa membahas tentang man of God. Kalau terjemahan saya salah tolong dibenari Pastor Jeffrey ya. Ada kembar saya di sini. Manusia Allah. Bapak Ibu jemaat yang diberkati, sadar atau tidak sadar, dengar baik-baik ini. Kita adalah manusia Allah. Bapak Ibu dan saya, siapapun kita, dari mana asal kita, latar belakang hidup kita, dosa apa yang pernah kita lakukan, dengar baik-baik. Kita adalah manusia Allah. Amin. Waktu saya bertobat, ada 3 gelar yang saya paling suka. Yang pertama, saya disebut anak-anak Allah. Kita anak-anak Allah menurut 1 Yohanes 3 ayat 1. Amin. Dan kita disebut apa? Ya, yang kedua saya senang sekali, hamba Allah. Itu buat saya, ada kebanggaan tersendiri, bukan kesombongan. Kan gak butuh perkenalan kan di awal ini. Ya. Yang ketiga, ya, disebut apa? Murid-murid Tuhan. Ya, kalau menurut Yohanes 15 ayat 8. Kalau menurut 1 Korintus 4 ayat 1 dan 2 kita hamba Allah. Tetapi saya temukan ada satu sebutan yang luar biasa. Firman Tuhan katakan apa? Manusia Allah. Pastor Jeffrey boleh bantu saya? Oke. Tolong baca-bacakan firman Tuhan ya. Iya, mari bersama dengan saya kita akan fokus kepada firman Tuhan. Hari ini saya tidak khotbah lama karena ada kegiatan yang lain. Ya, silakan. 1 Timotius 6. Perhatikan ayat yang ke-11a. Mari bersama dengan saya. Ya, 1 Timotius 6 ayat yang ke-11a. Tetapi engkau hai manusia Allah,
jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Sekali lagi bagian A-nya saja. Tetapi engkau, hai manusia Allah. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Tetapi perhatikan firman Tuhan bilang apa? Tetapi engkau, hai manusia Allah. Tetapi engkau manusia Allah. Saya coba pelajari apa? Ada kebenaran apa di balik sebutan hai manusia Allah? Ada banyak pengertian, ada banyak pelajaran, ada banyak hal yang kita bisa dapat dari sebutan hai manusia Allah. Saya coba membuat bahan retreat 3 hari, dapat. Ya, dapat. Saya bilang, wah, luar biasa. Kalau kita mengerti, menyadari bahwa ternyata Pastor Yuki adalah manusia Allah. Ya, ternyata Bapak ganteng kita ini yang suara mata. Iya, Pak Andi ya? Pak Riyandi. Pak Riyandi bukan hanya suaranya saja keren, tapi dengar baik Pak. Firman Tuhan bilang, Bapak manusia Allah. Amin. Dengar baik ini. Siapapun kita, Pastor Yohana, yakin manusia Allah? Amin. Iya. Nah, kalau kita manusia Allah di dalam gereja Tuhan ini, tidak ada lagi di antara kita harus saling menyakiti. Amin. Tidak ada lagi saling rasa terluka. Tidak ada lagi satu dengan yang lain saling merugikan. Tidak ada. Kenapa? Manusia Allah adalah manusia di mana Allah ada dalam hidupnya, yang hanya kelihatan bukan pribadinya, tetapi Allah juru selamat dalam hidup itu. Amin. Ada banyak kebenaran yang kita bisa dapatkan. Tetapi hari ini ada 2 hal yang saya ingin bahas. Perhatikan baik-baik. Dikatakan demikian, manusia Allah berbicara tentang pribadi. Dengar ini, yang mengalami kasih karunia, artinya apa? Kita orang-orang yang sudah mengalami keselamatan di dalam Yesus. Kita orang-orang yang sudah mengalami anugerah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kita pribadi-pribadi yang mengalami kedahsyatan Tuhan. Kita orang-orang yang sudah mengalami segala kebaikan dari Allah. Kita mengalami kasih karunia Tuhan. Perhatikan selanjutnya, dikatakan demikian. Dan hidup memperlihatkan kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Allah, di dalam kehidupan ini ada banyak yang bisa membuat kita lemah. Tetapi saya mau katakan, kalau kita menyadari ternyata kita manusia Allah, pribadi-pribadi yang dahsyat, pribadi-pribadi yang mengalami kasih karunia Tuhan, dengar baik-baik. Dengar baik-baik. Sesulit apapun situasi keadaan hidupmu, Allah akan bertanggung jawab untuk kehidupan kita. Amin. Allah akan bertanggung jawab. 3 minggu lalu saya ada di Neoso Mall Jakarta. Kami 4 hari pelayanan, ada 7 kali jadwal khotbah. Ya, saya bertemu dengan seorang opa-opa dalam acara Senior in Christ, usia emas atau lansia. Opa itu menghafal ayat 20 ayat di depan. Saya bilang, luar biasa. Lalu saya katakan, apa rahasianya? Sering-seringlah membaca kebenaran firman Tuhan. Sederhana sekali. Dan itu mendukung poin khotbah saya tentang apa? Manusia Allah. Bapak Ibu jemaat yang diberkati, boleh senyum. Terlalu tegang hari ini. Tegang sekali. Betul. Tolong kamera ada di depan. Tolong foto 1, 2, 3, 4. Kita lihat buat lomba. Kan banyak lomba nanti kan. Nanti tolong dipasang, suruh anak-anak pilih wajah paling tertekan, wajah paling stres, dan wajah berbeban berat. Manusia Allah kok tegang sekali. Saya juga yang khotbah ikut tegang ini. Tegang sekali semua. Ini ibadah atau pemakaman? Dengar baik. Ibadah harus bersukacita. Amin. Bilang orang di sebelah kanan, ayo kita tersenyum.
Ya, iya ini ibadah kok tegang sekali. Lihat Pastor Iwan senyum terus. Oke? Ih, seperti yang jemput saya di bandara ya. Ada berapa di sini? 2. Dengar baik, tertawa tidak dosa, tertawa tidak dilarang, tapi firman tetap firman. Sadar atau tidak, dengar baik-baik. Sadarilah bahwa kita adalah manusia-manusia Allah. Amin. Sadarilah. Sadarilah. Brother, oke siap? Oke. Perhatikan dengan baik dan benar keadaan manusia menurut firman Tuhan. 1 Timotius 3 ayat 1. 2 Timotius. Oh sorry, saya salah ketik ini. 2 Timotius, mohon maaf. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Silakan. Ya, 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5, demikian firman Tuhan. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ayat kelima, secara harafiah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Amin. Dengar baik-baik. Dengar baik-baik Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Dengarkan baik-baik ini. Perhatikan baik-baik. Oke. Gereja Tuhan, Bapak Ibu dan saya, kita hidup di tengah situasi, keadaan seperti yang dikatakan firman Tuhan. Kita berada di tengah-tengah keadaan manusia. Perhatikan ini. Manusia lebih mementingkan dirinya sendiri daripada rekan sahabat. Manusia lebih mementingkan apa? Kebutuhan-kebutuhannya. Manusia lebih mementingkan apa? Uangnya daripada sesamanya, daripada saudaranya. Kita ada di tengah-tengah situasi manusia yang mudah untuk apa? Melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita ada di tengah-tengah situasi, kita ada di tengah-tengah mereka. Pertanyaannya, bagaimana Bapak Ibu dan saya, bagaimana kita bisa hidup? Bagaimana pribadi kita, bagaimana keluarga kita, bagaimana kita ada di tengah-tengah seperti itu? Apa yang harus kita kerjakan? Apa yang harus kita lakukan? Ya, perhatikan baik-baik. Yang pasti dengar baik-baik. Dengarkan baik-baik. Kita harus tetap bisa jadi berkat. Amin. Kita harus bisa tetap jadi terang. Kita harus bisa tetap menginspirasi. Saya dengan istri saya katakan, jadi hamba Tuhan, mohon maaf, saya tidak memaksakan. Tetapi saya bilang sama istri, jadi hamba Tuhan, jadi pelayan Tuhan, kita harus bisa di segala bidang. Mau dari anak-anak sampai lansia, kita harus bisa. Harus bisa. Itu memaksakan diri saya untuk bisa apa? Jadi pribadi yang maksimal di hadapan Tuhan. Dengar baik-baik. Bagaimana kita harus hidup sebagai manusia Allah di tengah lingkungan yang tidak benar. Menurut Bapak, satu aja Pak Riyandi. Bagaimana Bapak Riyandi bisa hidup di tengah situasi, keadaan manusia-manusia yang selalu cenderungnya berbuat tidak benar di hadapan Tuhan. Satu aja Pak, apa yang Bapak harus lakukan? Betul Pak. Belum. Oke, kita ulang Pak, kita ulang. Silakan. Satu aja Pak. Berdoa. Luar biasa. Brother yang berkacamata. Ya, namanya siapa? Samuel. Salam kenal. Oh Sam Hamdan Yafet.
Luar biasa. Hamnya di mana? Oke, brother. Bagaimana brother Sam bisa hidup di tengah situasi yang tidak mendukung pribadi untuk jadi pribadi yang benar? Di tengah situasi keadaan orang yang suka berbuat tidak benar, bagaimana bisa hidup? Berdoa tadi Mariani bilang, sekarang brother, satu aja. Volumenya naik, pasti akan besar. Prinsip firman Tuhan dipegang. Luar biasa, berdoa firman Tuhan. Wah, keren ini. Keren sekali. Pak, boleh saya bertanya, Pak? Iya. Oke, saya suka sekali kalau saya bisa ada jenggot. Tapi nggak bisa-bisa, Pak. Jadi yang punya jenggot bersyukurlah. Ya, pasti disayang istri lebih daripada yang nggak berjenggot. Boleh saya bertanya, Pak? Pertanyaan yang sama. Satu aja, silakan. Luar biasa. Doa, firman, mendekat kepada Allah. Luar biasa. Apalagi yang mau dikhotbahkan? Kalau semua jawabannya benar, mari kita berdoa, kita sarapan dan persiapan untuk nanti. Oke? Yuk kita berdoa. Serius banget ya. Dengan baik Bapak Ibu jemaat yang diberkati, sekali lagi, tertawa tidak dosa, tapi firman tetap firman. Allah mau di akhir zaman standar pribadi kita, standar pelayanan kita, standar keluarga kita paham bahwa pribadi kita adalah manusia-manusia apa? Manusia-manusia Allah. Dengar baik, kalau kita dalam pelayanan menyadari bahwa kita manusia-manusia Allah, yang terbaik kita berikan kepada Tuhan. Amin. Yang terbaik kita persiapkan untuk Tuhan. Beberapa waktu lalu saya diundang ke kota Ternate, dekat Halmahera. Lalu gembala minta tolong salah seorang jemput. Kamu gak usah pusing. Hamba Tuhan ini mudah dikenal. Yang pertama, bajunya pasti sama. Satu. Jadi kamu gak usah pakai tulisan. Kamu duduk, kamu bisa lihat itu Pastor Jeffrey, Pastor Connie. Bajunya selalu sama. Apa? Yang kedua, barangnya pasti banyak. Kenapa? Kadang satu koper baju kami, 2 koper itu perlengkapan untuk pelayanan. Kenapa kami mau begitu? Karena kami mau beri yang terbaik buat Tuhan. Beri yang terbaik buat Tuhan. Lebih disadarkan lagi waktu saya sebagai hamba Allah, ternyata kita hamba Tuhan, kita pelayan Tuhan. Tidak hanya sebagai hamba Allah, kita disebut manusia-manusia Allah, orang-orang yang mengalami kasih karunia keselamatan itu dan kemuliaan Allah. Artinya apa? Kristus harus terpancar dari kehidupan kita. Lewat perkataan kita, lewat pikiran kita, lewat perbuatan kita. Katakan amin. Lanjut ya. Mari bersama dengan saya. Brother, tolong dibaca. Duduk aja. Yang ini Ya. harus tetap kuat dan tetap memberi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Tetap menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar. Amin. Itu. Bagaimana kita bisa tetap hidup di tengah situasi yang dijawab 3 pribadi tadi benar semua. Tetapi saya ingin mengajak bahwa apapun situasinya, kita harus tetap kuat dan tetap menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar. Pertanyaannya lagi, bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Ya, kadangkala kita sudah berusaha kuat, tapi tetap terpancing. Kadangkala kita sudah berusaha pegang prinsip firman Tuhan, tapi tetap juga kita kepleset. Kadangkala saya sudah berusaha kuat, tapi kok akhirnya saya kompromi. Iya, dengar baik ini. Dengar baik-baik. Dengar baik-baik. Perhatikan baik-baik. Istri saya paling tahu, saya tidak akan kompromi di dalam kehidupan. Tawaran apapun. Saya sharing dengan
Pastor Petrus, Pastor Iwan, saya ceritakan, sebenarnya saya punya alasan. Kalau mau main-main alasan, tidak ada di Sydney, saya ada di Yerusalem. Tetapi dalam kalender pelayanan kami sudah tulis ada di situ, dan kami sudah doa puasa untuk semua itu. Tiba-tiba 3 minggu yang lalu saya diberi berkat ke Israel, suami istri. Sudah 6 kali. Tapi karena ada jadwal pelayanan, semua saya bilang pending aja ya Mia. Selalu ada waktunya Tuhan. Manusia-manusia Allah, perhatikan baik-baik. Jangan gunakan alasan hanya untuk kepentingan diri sendiri. Betul? Ya, kalau pelayanan sungguh-sungguh, apapun yang terjadi, gaspol pelayanan. Amin. Tegang lagi. Dengar baik-baik. Atau saya minta, tadi kuartetnya suaranya keren-keren, kayak kembar semuanya. Betul. Dengar baik-baik. Dengar baik-baik. Bagaimana caranya? Mari sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Bagaimana caranya sebagai manusia Allah saya bisa tetap hidup baik dan benar, saya bisa tetap pegang prinsip firman, saya bisa tetap berdoa, saya bisa tetap fokus dengan Allah, saya bisa tetap melayani dengan dahsyat. Bagaimana caranya sebagai manusia Allah saya bisa tetap kuat, saya bisa tetap dahsyat, saya bisa tetap jadi berkat? Bagaimana? Tidak ada cara lain selain apa? Kita hidup mendekat kepada Tuhan. Tidak ada satu rumus yang bisa membuat kita tetap kuat di tengah situasi keadaan manusia cenderung berbuat yang namanya dosa. Tetapi kebenaran firman Tuhan menjawab, apa? Kita harus hidup selalu mendekat kepada Allah. Kenapa? Allah sumber kekuatan kita, Allah sumber pertolongan kita, Allah sumber kemurahan hati, Allah sumber kebaikan, Allah sumber segala sesuatu untuk kehidupan kita, keluarga kita, dan pelayanan kita. Katakan amin. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, di dalam pelayanan kami suami istri kadangkala jujur sebagai manusia. Ya, ada sampai satu titik saya katakan kepada istri saya, mami capek. Sebelum mencapai titik capek, cepat duduk di hadirat Tuhan. Minta Tuhan cas kembali. Duduk untuk apa? Hanya menyembah, hanya bersyukur. Kemarin waktu cari tiket, ya, saya ngurus visa mujizat. Ibu Esther bilang, Pastor Jeff, teman 2 bulan gak keluar, sebulan gak keluar. Pastor, saya urusin yang 10 hari. Beberapa teman saya mengatakan, Pastor Jeffrey jangan mimpi, gak akan mungkin keluar. Bu Esther bilang, Jeff, Bu Koni, dari 10 hari itu sudah mulai berkurang waktunya. Saya bilang, ibu yang kerjakan, kami doa puasa. Dan kami dapat tiket dapat visa suami istri, prosesnya hanya 1 jam. Visa itu keluar. Ibu Esther katakan ini amazing, Pastor. Ya. Tiket sudah ada, visa sudah ada, tiket yang nggak ada. Emang luar biasa. Jujur, berapa jam Pastor Doni kita cari lewat internet? Pastor Petrus berapa jam kita? Berjam-jam. Ya. Kontak telepon sana sini. Pastor Petrus, Pastor Doni selesai, kami masih lanjut tambah hampir 6 jam. Tiket ada, tapi kami belum dapat. Tiketnya masih di maskapai masing-masing. Saya katakan sama istri, mami, stop.
Saya katakan sama tim, stop. Jangan cari tiket. Sekarang waktunya doa. Kami doa. Kami doa. Selesai doa dalam 30 menit saya dapat tiket. Saya mau sebut aplikasinya, nggak enak ya. Dengar baik-baik. Berjam-jam cari tidak dapat. Tapi waktu kita datang di hadirat Tuhan, kita duduk dengan Tuhan, kita betul-betul Tuhan ini saya. Dengar baik-baik. Tuhan hadir dengan dahsyat. 30 menit tiket deal. Mari kita lihat firman Tuhan, brother. Ibrani 10 ayat 22. Ibrani 10 ayat 22. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Terima kasih. Dengar baik, jemaat Bapak Ibu yang diberkati. Bagaimana kita bisa tetap jadi pribadi yang benar di tengah situasi orang cenderung melakukan yang tidak benar? Bagaimana sebagai manusia Allah bisa tetap berdiri atas kebenaran firman Tuhan? Bagaimana kita bisa tetap pegang prinsip saya akan tetap berdoa, apapun yang terjadi saya tetap berdoa, saya tetap pegang firman Allah, sekalipun sepertinya pintu itu tertutup, jalan itu tertutup, saya akan miliki pengharapan di dalam Yesus. Saya akan tetap pegang prinsip firman Tuhan. Saya akan tetap berdoa, apapun yang terjadi saya akan tetap berdoa. Bagaimana kita bisa pegang prinsip itu? Waktu kita mendekat kepada Tuhan. Firman Tuhan mengajak, karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Bapak Ibu, jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kita semua sama di hadapan Allah, tidak ada yang lebih. Kita semua sama, manusia-manusia Allah. Ada keterbatasan, amin. Kalau kita sadar ada keterbatasan, makanya kita akan datang kepada Allah yang tidak pernah ada batas apapun, amin. Kuasanya tidak terbatas, kasihnya tidak terbatas, pengetahuannya tidak terbatas. Allah paling tahu cara menolong kita. Allah punya cara yang paling dahsyat untuk menyatakan kasih karunia dalam kehidupan kita. Yang penting apa? Mari kita datang kepada Tuhan. Yakobus bilang apa? Mendekatlah kepadaku maka aku akan mendekat kepadamu. Amin. Boleh satu orang saya undang ke depan yang belum pernah ketemu dengan saya? Boleh? Siapa saja? Ada? Brother saya mau? Ada? Yang belum pernah ketemu dengan saya? Bentar. Orang Manado bukan? Iya. Wajahnya kayak orang Manado ya. Oke. Dengan Bapak siapa? Bapak siapa? Asik saja. Tos dulu. Sesama orang ganteng harus saling dekat. Foto keluarga? Foto keluarga? Sebelum jadi pendeta harus bergaulakan dengan pendeta.
Setuju nggak? Kalau Pak Ferry adalah manusia Allah. Oh Pak Erik, tadi saya bilang apa? Pak Ferry ya. Ingat siapa nama Ferry? Ada? Pak Erik. Pak Erik. Yakin sebagai manusia Allah? Yakin? Sungguh? Berapa persen? 100. Luar biasa. Mau minum? Bapak Ibu, akhir zaman iblis bekerja sangat licik. Licik sekali. Kita anak-anak Tuhan harus punya keyakinan bahwa pribadi kita anak-anak Allah. Betul? Hamba-hamba Tuhan, murid-murid Tuhan. Yang keempat, jangan lupa kita adalah manusia-manusia Allah. Amin. Kita lihat dulu. Tolong dibaca. Syaratnya hati yang tulus, ikhlas, keyakinan iman yang teguh. Sudah memiliki itu? Ya, sudah. Yakin? Yang nomor 1? Hati yang tulus, ya. Sudah? 2? Keyakinan iman yang teguh. Yakin? Mantap sekali. Senang kalau punya partner begini. Tulisannya Yesus. di dalamnya ada apa? Bola. Tolong diambil. Warna Biru. biru. Dengar ini. Banyak orang ke gereja, banyak orang melayani, tapi tidak mengalami satu perubahan di dalam dirinya. Ya, manusia-manusia Allah adalah manusia-manusia mengalami kasih karunia Tuhan. Amin. Hidup yang diubahkan, mengalami kemuliaan Tuhan di mana Allah terpancar dari hidup. Betul? Senyum dulu, jangan tertekan. Lihat, kembalikan. Masuk. Coba lihat. Berubah? Belum. Ambil lagi. Tutup pakai tangan kanan dan kiri. Katakan, berubah. Berubah. Udah. Tutup lagi, tutup lagi. Bilang, berubah. Berubah. Bukan. Sudah. Tidak berubah. Karena tidak ada satu manusia yang bisa mengubah manusia lain. Amin. Siapa ini? Yesus. Yesus. Kembalikan. Hanya pribadi Yesus yang bisa mengubah. Amin. Amin. Setuju? Amin. Kembalikan. Kalau sudah mengalami kasih karunia Tuhan, jangan pernah berubah menjadi pribadi yang betul. Betul. Apapun yang terjadi, tetap jadi pribadi yang merah. Kenang-kenangan dari saya. Oke? Tuhan berkati, silakan duduk. Jangan sampai hilang. Bapak Ibu jemaat yang diberkati, dengar baik-baik ini. Dengar baik-baik. Di akhir zaman sadarilah kita manusia-manusia Allah. Sehingga kita memperlakukan diri kita memperlakukan orang lain, kita memperlakukan keluarga kita memperlakukan istri kita memperlakukan suami kita memperlakukan mertua kita memperlakukan anak kita sebagaimana Tuhan memperlakukan mereka. Amin. Buah-buah roh itu akan nyata. Tidak hanya kita dengar di komsel, tidak hanya itu sebagai materi, tetapi benar-benar pribadi kita mengalami, benar-benar pribadi kita betul-betul mengalami buah-buah roh itu. Kenapa? Karena kita manusia Allah. Kebenaran firman, tolong dibaca, brother. Mazmur 73 ayat 28. Silakan. Mazmur 73:28. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Terima kasih. Amin Bapak Ibu. Jadilah pribadi-pribadi yang punya satu kehidupan suka dekat dengan Tuhan.
Kalau istri saya sama seperti saya di rumah, istri lagi masak, tiba-tiba saya peluk dari belakang. Ya. Saya sangat suka dekat dengan istri saya. Kalau tidur, istri saya ini suka sekali kalau saya peluk. Suka. Itu baru dekat dengan suami. Istri saya tanya, kenapa? Karena saya rasa nyaman dekat dengan papi. Betul? Bagaimana kalau kita dekat dengan Allah? Kita tidak hanya rasa nyaman, tapi semua yang manusia tidak bisa berikan, kita akan alami waktu kita dekat dengan Allah. Amin. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, dengar baik-baik. Dekatlah dengan Allah. Bangun kehidupan yang berkualitas. Jadilah jemaat, jadilah pribadi, jadilah keluarga yang menyadari bahwa kita adalah manusia-manusia Allah. Bagaimana caranya? Mendekat kepada Tuhan. Mungkin pekerjaan kita nyaman, tapi satu saat kalau ada masalah kita bisa goyah. Tapi waktu kita dekat dengan Allah, waktu kita dekat dengan Allah, masalah seperti apapun boleh jadi, tapi kita akan tampil sebagai pemenang. Kenapa? Karena Allah bertanggung jawab melindungi kita. Allah bertanggung jawab menjaga kita. Amin. Satu ayat, Ibrani 4 ayat 16. Silakan. Ibrani 4 ayat 16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Terima kasih. Ayat ini mengajarkan kenapa kita mendekat kepada Allah. Karena timbal baliknya tetap untuk diri kita menjadi lebih baik. Untuk apa? Kita menerima rahmat Allah, kita menerima pertolongan Tuhan, kita menerima segala kebaikan dari Tuhan. Waktu kita mendekat kepada Allah, maka janji-janji Allah itu berlaku buat kita. Ya. Janji-janji firman itu berlaku nyata di dalam diri kita. Bapak Ibu jemaat yang diberkati, saya tidak fasih bahasa Inggris, tapi pertolongan Tuhan itu selalu nyata. Kemarin di imigrasi, petugas imigrasi hanya baca kaos kami, Jesus, nggak ngomong apa-apa. Ibu itu langsung bilang, saya juga Kristen. Barang saya harusnya ditahan karena apa? Ada satu barang dari kayu. Saya tulis, lingkarin wood di kartu kedatangan. Saya tulis di situ magic tool. Benar enggak terjemahannya? Yang pasti saya lihat di kamus alat sulap, magic tool. Dia tanya, di depan juga ditahan seorang wanita, tapi Tuhan kirim seorang bapak-bapak. Dia ambil kartu kedatangan kami, dia cuma baca, dia lihat kami, dia lihat lagi. Oke, exit. Wah, luar biasa. Terima kasih dan sudah jemput. Dengar baik-baik. Firman Tuhan bilang apa di sini? Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tata Allah kasih karunia. Itu mengajarkan apa? Kita mendekat. Kita membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan. Dan lihat ayat selanjutnya, supaya kita menerima apa? Rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Yang harus kita lakukan apa? Bangun hubungan yang berkualitas. Bangun hubungan yang berkualitas. Bangun hubungan yang berkualitas dengan Tuhan. Bangun hubungan yang berkualitas dengan Tuhan. Yang kedua, terakhir. Yuk kita baca sama-sama poin kedua. Kok ketiga? Sorry. Saya minta maaf. Harusnya dua. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Saya memang ada seri manusia Allah. Ya, ini seri pertama. Ada 2 poin. Ya, saya kok tulis 3, minta maaf. Yang kedua, bagaimana kita bisa tetap jadi manusia Allah di tengah situasi manusia yang cenderung berbuat tidak benar.
Kita harus hidup selalu menjaga komunitas sebagai anak-anak Allah. Amin. Bapak Ibu rekan sahabat yang diberkati, jagalah komunitas sebagai anak Allah. Jaga komunitas kita. Mari kita saling peduli. Sementara orang lain cuek, dengar baik-baik. Kita manusia-manusia Allah sadari, kita harus peduli dengan orang lain. Amin. Kalau kita bahas tentang kemurahan, kita betul-betul mengalami kemurahan itu. Kalau kita bahas tentang apa kebaikan, tentang memberi, kita harus betul-betul mengalami semua kebenaran firman Tuhan itu. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Allah, dengarkan baik-baik. Dengarkan baik-baik. Sadar atau tidak, sorga itu tempat anak-anak Allah. Tapi jangan tunggu masuk sorga baru kita sadar. Selagi ada di dunia, selagi ada di Sydney ini, mari kita jaga komunitas kita sebagai anak-anak Allah. Kita betul-betul jaga kehidupan itu. Kita ada di Sydney, pasti ada rencana maksud Tuhan. Amin. Kita ada di kota ini, berarti ada rencana Allah. Ada visi Tuhan yang harus kita kerjakan. Amin. Dengar baik itu. Dengar baik. Mungkin kita tidak satu darah, orang tua kita berbeda, tetapi kita ada di sini. Diizinkan Tuhan kita ketemu satu dengan yang lain. Kita jadi satu komunitas. Kita menjadi satu komunitas anak-anak Allah, manusia-manusia Allah, hamba-hamba Tuhan, murid-murid Tuhan. Jaga komunitas itu. Mau musim apapun, komunitas itu harus tetap ada. Komunitas itu harus selalu ada. Komunitas itulah dipakai Tuhan untuk memperlihatkan kasih karunia yang luar biasa. Saya lihat Benny, wah luar biasa. Saya lihat Brother Benny, saya ingat 3 tahun lalu kami datang ke Sydney, ya, wajah itu. Kami foto di Opera House, ya. Kami pernah nyasar. Kami bertiga. Pastor Petrus lepas kami bertiga orang asing di kota ini. Foto di Opera House itu satu kebanggaan luar biasa. Mana Brother Benny? Mana? Masih ingat bro? Mau cari catan aja nyasar sana sini ya? Iya, nyari catan pakai GPS. Luar biasa. Banyaknya eskalator kami lewati, nggak ada satupun yang benar. Tapi hari ini saya lihat betul-betul Brother Benny jadi penguasa Sydney. Hebat sekali. Hebat. Tadi saya pikir dia marah-marah main drum. Dengar baik. Ini komunitas kita. Amin. Dengar baik-baik. Mari kita jaga komunitas. Di dalamnya itu berkualitas manusia-manusia Allah. Amin. Kalau baca satu ayat ini, Ya, Ibrani 10:24. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. amin. Kita jaga komunitas ini. Oke, kita bukan orang yang ratusan bahkan ribuan, tapi di hadapan Tuhan kita berkenan. Amin. Kita mengalami kasih karunia. Kenapa? Karena di tempat ini, inilah komunitas-komunitas manusia-manusia Allah dengan berbagai macam keunikannya. Bukan keanehan ya, keunikannya. Satu dengan yang lain. Ingat firman Tuhan dan marilah kita saling apa? Saling apa itu? Memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Brother Sam, sudah berapa lama di sini? 2 minggu. Enjoy? Oke? All good? Sedap. Mulai sedikit-sedikit praktekkan bahasa Inggris kan? Iya. Betul. Dengar baik. Kemarin waktu kami dijemput Pastor Iwan, kami singgah di satu tempat untuk sarapan pagi, beli. Saya ngomong ke istri saya, Papi haus, 2 jam ngantri, Papi haus. Mau ngomong Pastor Iwan sungkan. Istri saya bilang begini, masa Papi
baru tiba mau minta minum. Tidak sopan. Saya bilang begini, kalau begitu kita keluar supaya nggak tergoda dengan lemari es yang minuman semua di sini. Sudah, kami di pinggir jalan itu, di trotoar, duduk, berdiri nunggu Pastor Iwan. Dengar baik, Tuhan paling tahu kebutuhan kita. Setelah beli, Pastor Iwan, ada saya minta minum? Nggak ada. Tapi Pastor Iwan bilang, Pastor Jeffrey mau minum kopi? Enggak. Karena berhenti kopi 9 tahun. Istri saya minum kopi. Kalau Pastor Jeffrey, coklat dingin. Kan ditanya, nggak dijawab, tapi nggak minta kan? Nggak minta. Pastor Iwan sudah terapkan firman Tuhan. Firman Tuhan bilang apa? Dan marilah kita saling memperhatikan. Amin. Supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Yakin itu pekerjaan baik? Yakin. Apalagi itu hamba Tuhan. Katakan. Puji Tuhan. Dengar baik-baik, dengar baik-baik. Apapun yang terjadi, mari kita jaga komunitas kita. Amin. Saling mengingatkan jam ibadah, saling mendorong. Betul? Iya kan? Iya. WA status-status itu biarlah status yang menjadi berkah. Status-status semua menjadi inspirasi buat orang lain. Ya, dengar itu. Satu ayat lagi. Ya, Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati, semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Mari kita berdiri bersama. Haleluya, haleluya. Pemain musik boleh datang. Bapak Ibu jawab dengan jujur. Yang dilihat gambar apa? Lihat baik-baik gambar apa ini? Cemberut, sedih, yang pasti bukan bersuka cita. Amin. Amin. Perhatikan baik-baik. Ada gambar apa ini? Dalam goncangan hidup kita seperti apapun, kalau ada Yesus, perhatikan ini, perhatikan. Mohon maaf, lihat ada apa? Tidak ada. Perhatikan baik-baik. Kalau ada Yesus, pasti ada sukacita. Amin. Di mana kita temukan? Di komunitas anak-anak Allah ini. Di dalam komunitas manusia-manusia Allah ini. Mari kita jaga komunitas kita. Amin. Tundukkan kepala. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Yesus, terima kasih Allahku. Terima kasih Yesusku. Amin. Engkau Allah yang baik. Engkau Allah yang baik, Tuhan. Saya undang istri saya. Engkau Allah yang baik. Allah yang dahsyat, Tuhan.
Tuhan kuduskan dan berbalik kepada Tuhan. Cari Tuhan. Mari ada di dalam komunitas yang Tuhan sediakan. Kalau kita tidak kuat, ada Yesus yang pegang tangan. Haleluya. Berdoa kepada Tuhan. Sehingga sangat menyanyikan pujian. Berdoa kepada Tuhan. Berdoa minta kepada Tuhan. Yesus manusia-manusia Allah. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Bersedia setiap saat, setiap waktu, siapapun kami hidup mendekat kepada Tuhan, mencari Tuhan sungguh-sungguh, datang hidup benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Kami ada di komunitas yang Tuhan percayakan, dan kami akan terus menjadi berkat bagi siapapun. Kami akan menjadi berkat bagi kota ini. Kami akan membawa jiwa-jiwa di kota ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Hamba berdoa buat hamba-Mu, Pastor Petrus dan Ibu Tuhan, dengan tanggung jawab yang besar, dengan para pastor yang ada yang Tuhan percayakan. Tuhan, ini tanggung jawab yang luar biasa, tapi Tuhan akan menyertai, Tuhan akan memakai, dan Tuhan terus melakukan perkara ajaib melalui hamba-hamba-Mu ini. Tuhan, jemaat akan menjadi jemaat yang kuat, hidup mendekat dengan Tuhan, mengalami segala kebaikan dari Tuhan, dan menyatakan kebaikan dari Tuhan itu kepada orang lain, sehingga orang lain pun mengalami kebaikan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, dalam nama Yesus hidup kami dalam tangan Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, saya serahkan kembali. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom, saudara kasih Tuhan. Pagi hari ini kita semua sudah diberkati. Luar biasa, Pastor Gabriel untuk firman
Pada pagi hari ini kita merasakan hadirat Tuhan hadir di tempat pagi hari ini. Mari kita beri apresiasi yang terbaik Pastor Jafriwan dan Baru. Kayaknya musuh banget. Kita ada Kids Fair ya, ini yang sudah dinanti-nantikan. Siang hari ini akan dimulai jam 12.30. Di mana anak-anak kita juga sedang menantikan juga untuk hadiah-hadiahnya. Seperti anak saya juga kecil, dia berdoa, dia sudah incar yang mana diminta dari Tuhan. Jadi saya ketawa dalam hati aja saya. Ya. Dan saya juga ada Pastor Jafriwalan yang dan Bu Kori yang akan membawanya. Karena mereka sudah ditakdirkan oleh Tuhan, dan itu lucu, buat kita ketawa. Terima kasih Pastor Jafriwalan dan Bu Kori, terima kasih. Memang Pastor Jafriwalan memang buat muda ya, ketawa terus ya. Terima kasih ya. Mari kita terus topang dalam doa untuk Kids Fair ini siang hari ini, biar anak-anak kita yang dijamah, para kami inginkan Roh Kudus, anak-anak kita dapat menikmati hadiratnya. Kita terus topang dalam doa untuk siang hari ini. Nah, sekarang tibanya kita bawa offering, membawa persembahan dan persepuluhan. Bagi yang mau membawa persembahan dan persepuluhan dengan cara transfer, silakan transfer ke akun gereja Indonesian Christian Fellowship PSB 082332 account 8359400914. Mari kita berdoa buat persembahan kita yang terbaik. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, yang selalu baik di hidup kami. Terima kasih di pagi hari ini, di mana kami sudah mendengarkan firman-Mu. Dalam firman-Mu menjadi kehidupan kami hari ke hari ya Bapa. Supaya kami menjadi anak-anak-Mu, hamba-Mu, yang selalu menjadi gerangan terang di mana kami berada. Berikan kami ya Bapak juga roh keberanian untuk menjalani menjadi saksi-saksi-Mu di mana kami berada. Terima kasih ya Bapak, berkati juga hamba-Mu Pak Jafriwalan dan juga untuk Ibu Koning. Berkati dalam pelayanan mereka ya Bapak, di mana mereka berada. Pakai mereka lebih luar biasa lagi ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Saatnya juga kami akan memberi yang persembahan kami ya Bapak, persembahan persepuluhan kami, persembahan kasih kami, persembahan syukur kami. Berkati setiap tangan-tangan yang akan memberi ya Bapak, dan penuh sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima
lagi setelah kita akan selesai dan kita akan persiapan untuk acara kids fair kita. Saya nanti minta kursi-kursi dikosongkan. Mungkin kursi bisa dibawa keluar kalau nanti ada orang tua yang ingin duduk di sana ya. Tapi tempat ini tidak pakai kursi, nanti kita pujian tidak pakai kursi dan kita cuma punya waktu 1 jam. Yang harus makan dulu ya, sebab nanti akan banyak hal yang dikerjakan. Saya berharap ambil bagian dalam acara ini ya. Sekali lagi terima kasih Pastor Zebri, Bu, luar biasa, perjalanan luar biasa. Sekali lagi kasih apresiasi yang paling dalam. Saudara nggak tahu ya, saya juga pengen ke Israel. Kalau ada uangnya nggak ada waktunya, kalau ada waktunya nggak ada uangnya. Itu sudah lama sudah. Saya rasa dia tidak boleh mendahului saya. Seminggu sebelum kesini dengan tiket free dengan full service diberikan. Dia berkata nggak bisa, harus mesti ke Sydney. Ya. Dia berkata begini, kalau saya tidak dapat visa, saya ke Israel. Tapi kalau saya dapat visa, saya ke Australia. Benar? Kalau saya nggak salah 2 jam. Itu Ibu Esther terima aplikasinya. Saya berkata, kok terlambat? Ya, kok terlambat? Saya berkata begitu. Ya, suratnya baru masuk. Saya berkata begitu. Jadi kalau tidak salah sudah sangat mepet. Tapi yang namanya Fani, mana Fani? Setiap hari deklarasi. Aduh, luar biasa. Makanya kalau diajak deklarasi itu sungguh saudara, kita kerjakan ya. Gak ada yang bisa menghalangi, 2 jam selesai. Cari tiket, ada tiketnya, gak ada uangnya. Sudah ditanya, Pak, perlu uang tiket enggak? Diam saja, saudara. Ya kan? Dia tidak beli tiket karena tidak ada uangnya. Tiketnya ada. Ya kan? Bagaimana berbicara kalau tiket itu murah atau mahal? Tiket mahal itu kalau tidak bisa ke masalahnya di situ. Sekarang ada uangnya, nggak ada tiketnya, habis sudah. Lalu tinggal 2 hari kok sudah. Tinggal 2 hari, habis. Lantas habis, semua habis. Semua apa namanya travel agent. Nah, ada. Ya berenang lah. Sudah capek saya dengan Pak Doni. Pak Doni ini sama istrinya pulang. Yuk pulang. Saya berkata selesai. Saya berkata tiket belum dapat. Telepon kami, bukan Amerika, mana Pak? Mesir. Mesir ditelepon sama Pak Doni. Ya orang Timur Tengah. Tetap nggak bisa. Ada uangnya, nggak ada tiketnya. Kita seperti orang Yahudi. Kalau ada persoalan tinggal tidur. Jadi nggak tidur, biarin bangun-bangun dia berkata, Bapak Gembala, tiket. Gimana tuh? Kok nggak kagum sih sama Tuhan kita? Hah? Ibrani 12 ayat 15 berkata, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akal pahit. Artinya saya akal pahit yang menimbulkan kerusuhan dan menyebalkan. Hari ini bagus, manusia Allah itu tidak menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Kalau kita ada dalam kasih karunia Allah, nggak ada akal pahit yang bikin susah. Kita tuh kan akal pahit, saudara. Ya, lihat orang jengkel kan karena akal pahit. Tapi kalau kita tahu kita ada dalam kasih karunia Allah, aduh, saya berharap siang hari ini saudara mengerjakan banyak hal. Kalau bisa, kalau tidak ada acara apa-apa, bantu panitia yang ada. Panitia excellent, luar biasa. Doa kami tadi pagi berkata, Tuhan, kami sudah kerjakan apa yang kami bisa. Sekarang bagian. Saya suka ketika Pastor Jeffrey berkata, kirim anak-anak dari kanan, kiri, utara, selatan, barat, timur, sini. Anak-anak itu akan dikirim siang ini. Dan kita berdoa ya sama-sama bersihkan.
Sekarang saya ingin berdoa sebelum kita selesai. Tundukkan kepala saudara. Kalau ada akar pahit di dalam hidupmu, kau katakan kepada dirimu sendiri, cabut di dalam nama Tuhan Yesus. Karena itu akan mencemarkan, akan membuat kerusuhan di dalam kehidupan kita. Bapa Surgawi, kau tumpangkan tangan atas kami. Kami tahu artinya hidup di dalam kasih karunia. Artinya seharusnya kita tidak mendapatkan, kami tidak layak mendapatkannya, tapi Engkau memberikannya kepada kami, sehingga kami disebut manusia-manusia Allah. Terima kasih ya Tuhan. Kami cabut segala akar-akar pahit yang membuat hidup kami tidak bersuka cita, membuat hidup kami di dalam kesulitan, membuat keluarga kami di dalam kerusuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami cabut akar-akar pahit yang ada, sehingga kami pulang dengan kebebasan yang datang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau ajaib dan Engkau luar biasa. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kedangkan tanganmu bersama-sama saat ini. Pulang dengan membawa berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuannya di dalam Roh Kudus menyertai hidupmu dan hidupku sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Semua kita berkata amin. Dunia yang paling berdoa, dan mari kita bergerak bersama-sama mempersiapkan ruangan bagi anak-anak kita. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.